Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ijul Fauzullah, rekan India, Indah Setiawan, dan saya sendiri Amalias. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai keuangan negara dan akuntansi sektor publik. Dan untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik teman-teman, keuangan negara. Nah, keuangan negara didefinisikan sebagai kekayaan negara yang dinilai dalam bentuk apapun, yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan, teman-teman. Nah, sedangkan menurut Harjono Sumosudirjo, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban milik negara yang dapat dinilai dengan uang, teman-teman. Yang artinya adalah segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara sehubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Oke teman-teman, selanjutnya ada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu asas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat atas hasil kegiatan penyelenggara negara, khususnya pada pengelolaan keuangan negara. Yang kedua ada profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undang. Dan yang ketiga ada proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara, serta teralokasi sumber daya yang tersedia secara proporsional terhadap hasil yang dicapai. Yang keempat ada keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dalam setiap tahapnya. Dan yang terakhir teman-teman ada pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Artinya teman-teman, pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara atau daerah dilakukan oleh badan pemeriksa yang independen, teman-teman. Baik teman-teman, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Ruang lingkup keuangan negara. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara, ruang lingkup keuangan negara meliputi 1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. 2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga. 3. Penerimaan negara. 4. Pengeluaran negara. 5. Penerimaan daerah. 6. Pengeluaran daerah. 7. Kekayaan negara yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara. 8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan kepentingan umum. 9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Akuntansi sektor publik. Akuntansi untuk sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Karakteristik akuntansi sektor publik. Yang pertama, non-profit motif. Yang kedua, dimiliki secara kolektif. Yang ketiga, pihak-pihak yang memberikan sumber keuangan tidak harus menerima imbalan langsung, baik barang maupun jasa. Selanjutnya yaitu peran akuntansi sektor publik dalam organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Pada tahap perencanaan strategis, manajer membuat perencanaan dan alternatif program untuk mendukung strategi organisasi agar berjalan dengan efektif.
2. Memberikan informasi biaya. Informasi biaya wajib diberikan karena berhubungan dengan transparansi dana, sehingga manajemen dapat mengevaluasi biaya apakah berlebih dan kurang. Oleh karena itu, sebaiknya informasi yang diberikan rinci dan detail. Ketiga, penilaian investasi. Untuk melakukan penilaian, teknik yang digunakan dalam sektor publik dan swasta juga berbeda. Hal ini karena tujuan organisasinya juga berbeda. Pada sektor swasta, tujuannya adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sementara sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Maka dari itu, Anda dapat menggunakan analisis efektivitas. Yang keempat, penganggaran. 3 fungsi anggaran yaitu stabilitas, distribusi, dan alokasi sumber daya publik. Akuntansi manajemen sektor publik berperan memberikan fasilitas untuk menciptakan anggaran yang efektif dan efisien, dan tentu saja sesuai dengan 3 fungsi anggaran. Yang kelima yaitu penentuan biaya dan tarif pelayanan. Akuntansi manajemen dapat digunakan untuk menghitung pengeluaran yang digunakan untuk memberikan layanan, termasuk juga pengeluaran subsidi yang diberikan untuk kepentingan publik. Yang keenam, penilaian kinerja. Akuntansi manajemen juga dapat digunakan untuk menilai kinerja, seperti mengukur seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Dengan kata lain, akuntansi manajemen dapat digunakan sebagai sistem pengendalian suatu organisasi. Selanjutnya yaitu jenis akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah yaitu akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang transaksi ekonomi atau keuangan pemerintah yang dilaporkan ke pihak yudikatif, legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintah dipecah lagi menjadi akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi pemerintah daerah yaitu akuntansi untuk pemerintah provinsi dan akuntansi untuk pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua yaitu akuntansi sosial. Berbeda dengan akuntansi pemerintah. Akuntansi sosial yaitu akuntansi khusus untuk lembaga seperti lembaga makro dan melayani perekonomian nasional. Akuntansi sosial berguna untuk melakukan pencatatan kegiatan ekonomi pada organisasi nirlaba atau non-profit seperti puskesmas, masjid, partai politik, rumah sakit, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu konsep dalam akuntansi sektor publik. Yang pertama, konsep value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi yaitu menghindari adanya pengeluaran yang tidak perlu. Efisiensi pencapaian hasil yang maksimal. Efektivitas yaitu tingkat keberhasilan yang tinggi suatu organisasi dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya itu good governance. Suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik secara umum. Adapun prinsip dalam good governance, yang pertama yaitu adanya partisipasi masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan. Yang kedua, transparansi. Keterbukaan atas tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang ketiga itu berorientasi pada konsensus, menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah. Yang keempat, akuntabilitas, pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka. Selanjutnya yaitu elemen-elemen akuntansi sektor publik. Elemen akuntansi sektor publik adalah bagian-bagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. Bagian-bagian ini dapat digambarkan dalam serangkaian siklus akuntansi sektor publik berikut ini.
Yang pertama dimulai dari perencanaan. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya yaitu penganggaran. Penganggaran adalah rencana yang rinci atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kesuksesan penganggaran ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama itu kebijakan keuangan secara menyeluruh. Yang kedua, adanya dukungan politis. Yang ketiga, akurasi perencanaan. Selanjutnya, realisasi penganggaran. Pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam program dan kegiatan yang nyata. Selanjutnya ada pengadaan barang dan jasa. Adalah proses, cara, dan tindakan dalam pengadaan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik. Selanjutnya, pelaporan keuangan sektor publik, di mana laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, audit sektor publik adalah suatu proses sistematik secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan. Yang terakhir ada pertanggungjawaban publik. Adalah tindakan dan keputusan dari pemimpin organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.